Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Shadaqallahul adzim. Sahabat sekalian, kita bersyukur berjumpa lagi di dalam program Al-Quran Challenge episode yang kelima. Kita lanjutkan kajian kita bertadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan berkah ini. Hari ini kita akan progres lagi terkait dengan bagaimana cara memahami Al-Quran sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran sendiri. Khususnya pada kesempatan hari ini kita akan fokus dan lebih mendetailkan bagaimana memahami Al-Quran di era milenial ini. Sambil nanti kita kaji jawaban-jawaban dari kawan-kawan kita sebagai studi kasus dari pembelajaran kita terhadap kitab suci Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, cara memahami Al-Quran itu sesungguhnya banyak caranya. Dan sejarah sudah memberikan gambaran kepada kita, masing-masing cara itu sesuai dengan zamannya. Misalnya, di zamannya Rasulullah masih hidup, bagaimana cara memahami Al-Quran? Pada waktu itu tidak ada yang namanya ilmu tafsir. Belum ada ilmu tafsir. Yang menafsirkan, yang punya otoritas untuk memberikan pemahaman terhadap wahyu-wahyu Al-Quran adalah Rasulullah. Jadi para sahabat itu kalau tidak paham isi dari Al-Quran itu tinggal bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, maksudnya ayat-ayat ini bagaimana?" Itu adalah di zaman Rasulullah masih hidup, belum ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir baru berkembang ketika Rasulullah sudah wafat. Di antara para sahabat kemudian saling bertanya, ini maksudnya ayat ini apa ya? Dulu bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada siapa dan seterusnya. Maka muncullah ilmu tafsir yang pertama kalinya yang disebut sebagai cara ma'tsur, ya, bil ma'tsur. Berasal dari kata asar. Asar itu adalah periwayatan berita-berita dari zamannya Rasulullah masih hidup. Rasulullah mengabarkan, menjelaskan kandungan isi Al-Quran. Ditambah bagaimana sahabat-sahabat yang langsung mendengarkan penjelasan itu, kemudian diriwayatkan kepada generasi berikutnya. Ditambah lagi karya-karya, termasuk puisi-puisi, syair-syair, dan segala macam hasanah kebahasaan yang digunakan untuk memahami maksud Al-Quran. Jadi bil ma'tsur atau cara metode bil ma'tsur itu lebih berbasis kepada periwayatan. Kemudian yang ketiga, selain metode bil ma'tsur ini muncullah yang disebut sebagai metode bil ra'yi, yaitu lebih menggunakan kepada logika, rasionalitas untuk memahami Al-Quran. Jadi dibuka peluangnya hasanah keilmuan itu seluas-luasnya. Dalam sejarah kita mencatat ini sudah muncul di zamannya 4 madhab yang pertama bahkan, yaitu madhabnya Imam Abu Hanifah yang mencoba membangun konsep fikihnya bil ra'yi. Berbeda dengan madhab yang kedua, yaitu madhab Malikiyah yang menggunakan bil ma'tsur berdasar pada asar, pada periwayatan, pada hadis-hadis dan seterusnya. Jadi sesungguhnya ini sah-sah saja semuanya. Yang bil ra'yi itu juga ada catatan sejarahnya dan banyak pengikutnya. Yang bil ma'tsur juga banyak pengikutnya. Nah sahabat sekalian, kemudian berkembang lagi yang ketiga adalah bil isyari, isyarat yang lebih menggunakan pendekatan intuitif.
Metode ini banyak digunakan oleh para penganut tasawuf, orang-orang yang melakukan perjalanan spiritualitas, yang lebih menggunakan pendekatan-pendekatan kejiwaan, intuisi, ilham untuk memahami yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, maka sahabat sekalian, kita melihat sesungguhnya secara global, secara umum, sejarah perkembangan ilmu untuk memahami Al-Quran itu sesungguhnya berkembang terus. Kemudian dikembangkan lagi dengan secara lebih spesifik dalam metodologi, di mana kita mengenal ada metodologi yang disebut tahlili. Metodologi tahlili ini melakukan kajian secara analitik terhadap ayat-ayat Al-Quran secara beruntun atau runtut, urut kacang kata orang sekarang. Dimulai dari surat yang pertama, Al-Fatihah. Ayat pertama maksudnya apa, ayat kedua maksudnya apa. Nanti Al-Baqarah ayat per ayat, disambung lagi Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Maka setiap ayat itu dilakukan analisanya secara kebahasaan dan segala macam. Nah, ini menjadi metodologi yang pertama yang berkembang dari zaman munculnya ilmu tafsir itu. Setelah itu muncul yang disebut sebagai metodologi ijmali yang bersifat global, ringkasan. Dikarenakan metode tahlili itu dianggap terlalu bertele-tele dan terlalu spesifik sehingga kehilangan konteks seringkali, dikarenakan kajiannya itu bersifat ayat per ayat. Padahal makna Al-Quran itu terkait ayat ini dengan ayat-ayat yang lain, sehingga tidak bisa analisanya itu hanya bersifat satu ayat saja. Sehingga muncullah metodologi yang kedua yang bersifat ijmali, membangun kefahaman secara general untuk memahami ayat-ayat informasi dari dalam Al-Quran. Yang ketiga, muncul lagi berkembang yang disebut sebagai metodologi muqarrin, yaitu perbandingan. Melakukan perbandingan-perbandingan kajian dari dalam Al-Quran dibandingkan dengan kajian dari Al-Hadis misalnya. Bahkan kadang ditabrakkan. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat mana yang lebih unggul dengan cara perbandingan itu. Kalau sesuai, maka itu akan diambil sebagai sebuah kesimpulan yang holistik, yang komprehensif. Tetapi kalau berselisihan, apalagi bertabrakan, maka diminggirkan. Yang diambil adalah dari dalam Al-Quran. Kemudian metode yang terakhir, yang paling baru adalah yang dikenal sebagai metodologi maudhu'i atau tematik. Tematik ini memiliki banyak keunggulan dikarenakan ayat-ayat Quran yang jumlahnya ribuan itu dikumpulkan dalam tema-tema tertentu. Kemudian baru dianalisa. Sehingga di dalamnya itu sudah terkandung pendekatan tahlili, pendekatan ijmali, pendekatan muqarrin, itu disatukan dalam pendekatan maudhu'i. Nah, inilah yang kita pakai di dalam memahami Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu sesungguhnya adalah petunjuk yang di dalamnya mengandung penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu. Nah, dalam puluhan buku yang saya tulis dan juga di dalam kajian-kajian kita di channel YouTube ini, metodologi maudhu'i inilah yang saya gunakan. Secara tematik kita mengumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Cara ini memiliki banyak keunggulannya, tanpa harus mendiskreditkan atau menafikan metodologi yang lain. Silahkan saja, banyak cara untuk mencapai itu. Di dalam metode maudhu'i yang kita gunakan ini, yang pertama, ini lebih sederhana. Jadi kita ini memulainya adalah dengan mengumpulkan ayat-ayat yang temanya sama, kemudian dibaca dan dianalisa secara simultan, secara komprehensif. Yang kedua, pendekatan ini khususnya di era milenial memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara ilmu pengetahuan kita tahu bahwa sains peradaban ini berkembang sedemikian hebatnya, eksponensial, di mana banyak peristiwa yang belum pernah terjadi di masa lalu, ya, pemahamannya sangat berbeda. Sehingga kalau pendekatannya bil ma'tsur justru menolehnya ke masa lalu saja, maka kita akan kehilangan konteks kekinian.
Nah, pendekatan tematik maudhu'i ini adalah mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan teknologi, termasuk menggunakan Al-Quran digital misalnya, yang semakin maju sekarang ini, bahkan akan mengarah kepada penggunaan artificial intelligence. Misalnya di dalam bahasa. Kalau kita menggunakan Al-Quran digital yang modern, yang paling maju, maka kita akan mendapatkan banyak manfaatnya di situ. Di mana analisa-analisa secara kebahasaan itu dibantu dengan menggunakan kecerdasan buatan. Sudah mempertimbangkan nahwunya, sudah mempertimbangkan sorof, sudah mempertimbangkan balaghahnya, ya, jadi grammar, perubahan kata dan gaya bahasa itu sudah disusun oleh ahlinya dan kemudian diformulasi ke dalam Quran digital itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian di dalam kata per katanya itu kita bisa melakukan browsing, bisa melakukan searching, baik secara kata per kata dalam teks bahasa Arabnya atau teks bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa apapun. Dengan cara itu maka secara tematik kita akan mendapatkan gambaran yang holistik dan komprehensif meskipun kita tidak hafal Al-Quran. Kalau secara manual di zaman dahulu sebelum kita, kenapa dipersyaratkan hafal Al-Quran? Itu dikarenakan supaya tahu bahwa penjelasan ayat ini berada di ayat yang lain, di surat yang lain dan seterusnya, sehingga dapat gambaran tematiknya. Tetapi dengan menggunakan Al-Quran digital, dengan sangat mudah kita dibantu oleh teknologi melakukan searching. Sehingga terkumpullah semua ayat yang temanya sama itu. Dan kemudian kata per kata itu juga dijelaskan sampai kepada akar katanya. Sehingga kita mendapatkan maknanya, penggunaan di ayat-ayat yang berbeda, dan seterusnya. Jadi metode maudhu'i ini telah membantu ilmu alatnya dengan menggunakan pendekatan teknologi digital. Jadi bukan berarti orang-orang yang menggunakan metode tematik maudhu'i di era milenial ini kemudian menafikan ilmu alat. Karena ada sebagian kita yang mengira bahwa dengan cara ini kita menafikan ilmu alat. Bukan, tetapi kita memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga bisa menggantikan ilmu alat itu secara artificial intelligence. Dan sudah terbukti bahwa perkembangan teknologi artificial intelligence ini bahkan akan menggantikan sebagian besar peran para ahli. Ahli hukum misalnya, itu akan tergantikan oleh artificial intelligence ini. Semua nasihat-nasihat fatwa hukum misalnya, baik hukum agama atau hukum negara dan sebagainya, itu akan digantikan dengan sangat akurat oleh artificial intelligence. Ahli bahasa sudah digantikan dengan software-software bahasa yang sangat akurat. Semakin hari semakin akurat. Ilmu kedokteran misalnya, para ahli kedokteran itu kelak ya konsultasinya itu kalah dengan artificial intelligence. Dan seterusnya. Jadi di era milenial ini kita harus memanfaatkan itu sebagai ilmu alat. Lantas apa fungsi manusia di dalam memahami Al-Quran di era yang semakin maju ini? Ada dua saja. Yang pertama menggunakan akal sehatnya dan yang kedua menggunakan akhlakul karimah. Akal sehat digambarkan sebagai tafakur di dalam Al-Quran untuk melakukan analisa-analisa secara logis dan rasional. Sedangkan akhlak itu memberikan arah bahwa maksud dari terjemahan atau tafsiran, analisa yang dilakukan itu adalah untuk mendapatkan kesimpulan dengan maksud yang baik. Karena di akhlak itulah kemudian yang akan mengarahkan kesimpulannya itu menjadi tersesat, buruk, menjadi kontraproduktif, ataukah menjadi baik, bermanfaat, dan menjadi produktif di dalam memahami petunjuk dari dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran memberikan gambaran misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 7.
Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian saja dari ayat-ayat yang mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat seluruhnya, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya, melainkan orang-orang yang berakal. Ayat ini menggambarkan setidak-tidaknya 3 hal kepada kita. 1, orang yang niatannya buruk, niatannya sudah tidak baik, maka meskipun dia membaca Al-Quran, maka kesimpulannya akan cenderung tersesat, dipelintir, sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang sempit, dirinya, kelompoknya, dan seterusnya. Bisa menimbulkan fitnah, kata ayat ini. Tetapi yang kedua, digambarkan orang-orang yang ilmunya mendalam, maka dia mengambil ayat-ayat itu secara holistik, melakukan analisa dengan baik sesuai dengan keilmuannya, dan kemudian mengatakan, saya beriman kepada ayat-ayat ini yang digambarkan ayat-ayat mutasyabihat yang penuh dengan kedalaman makna itu. Semuanya berasal dari Allah. Tidak boleh diambil sebagian. Dan yang ketiga digambarkan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Qur'an kecuali orang yang menggunakan akalnya yang disebut sebagai ulul albab. Inilah yang diajarkan oleh Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan cara yang diajarkan oleh Al-Qur'an sendiri. Yang kedua diceritakan, diinformasikan, diajarkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran 190 dan 191 terkait dengan siapa itu ulul albab yang bisa mendapatkan pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran, baik yang secara tekstual maupun yang kontekstual yang terhampar di seluruh jagat raya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sehingga berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi ulul albab adalah seseorang yang menggunakan seluruh potensi kecerdasannya secara simultan. 2 hal yang disebutkan di situ, tadzakur dan tafakkur. Tadzakur adalah pendekatan spiritualitas terhadap Allah. Yadzakurunallah, ingat Allah, menyambungkan hatinya dengan Allah yang terkait dengan pendekatan akhlak, akhlakul karimah di dalam mendekati Allah.
Tetapi yang kedua digambarkan juga sebagai tafakur, yaitu berpikir ilmiah, logis, rasional, analitik, empirik. Maka ulul albab adalah orang yang menggunakan dua pendekatan itu sekaligus. Nah, itulah cara yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim dan kemudian saya adaptasi sebagai metodologi yang kita sebut sebagai tasawuf modern itu. Pendekatan spiritualitas tapi digabungkan, dikaitkan dengan pemahaman yang bersifat ilmiah, yang logis, yang rasional, yang analitik, yang empirik, dan sebagainya yang disebut sebagai scientific itu. Oke sahabat sekalian, saya cukupkan tambahan terkait dengan cara memahami Al-Quran ini. Allah memberikan cara yang banyak sesungguhnya, kita tidak menafikan. Silahkan kawan-kawan kita yang lain dengan kondisi masing-masing, menggunakan metodologinya masing-masing, tanpa harus menafikan metodologi yang lainnya. Kita sedang belajar untuk mengikuti cara Al-Quran di dalam memahami Al-Quran ini. Oke, berikutnya mari kita masuk kepada kasus kita, tantangan yang kita berikan di episode yang lalu terkait dengan tema apakah yang dimaksud dengan pahala dan dosa itu. Maka kita melakukan eksplorasinya ke dalam Al-Quran. Sebelum kita lebih jauh mengambil contoh kasus dengan jawaban kawan-kawan kita di dalam forum, maka saya ingin memberikan pengantarnya sedikit terkait dengan pahala dan dosa itu. Poin pentingnya adalah bahwa pahala dan dosa itu sesungguhnya konsekuensi logis dari amal perbuatan kita. Orang yang berbuat kebajikan, maka dia akan dapat pahala sebagai balasannya. Sebaliknya orang yang melakukan banyak kejahatan, keburukan, kezaliman, maka dia akan dapat balasan dosa. Jadi keduanya adalah balasan terhadap perbuatan baik maupun buruk sebagai konsekuensi logis saja. Artinya ada sebuah sunatullah yang bekerja bahwa orang yang melakukan kebaikan pasti tidak akan keliru mendapat dosa. Sebaliknya orang yang berbuat kejahatan pasti tidak akan mendapat pahala. Tidak akan keliru orang yang masuk surga dan masuk neraka dikarenakan semua itu adalah konsekuensi dari amal perbuatan kita. Maka itulah yang digambarkan dalam sejumlah ayat di dalam Al-Quran, misalnya surat Fussilat ayat 46 berikut ini. Man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya. Kemudian di ayat yang berbeda Allah memberikan gambaran bahwa balasan itu bisa terjadi, diberikan di dunia atau nanti diberikan di akhirat. Allah berfirman tentang hal itu di dalam surat Ali Imran 147-148. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tidak ada doa mereka selain ucapan, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oke sahabat sekalian, itulah kurang lebih gambaran ringkasnya terkait dengan konsep pahala dan dosa yang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang abstrak. Padahal sesungguhnya konsep pahala dan dosa itu memberikan gambaran Allah memberikan balasan sebagai konsekuensi logis dari amal perbuatan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Berikut ini mari kita ambil jawaban-jawaban dari kawan-kawan kita yang sangat baik ya, sangat bagus-bagus. Silahkan baca di dalam forum kita, banyak jawaban-jawaban itu, tidak semuanya bisa terpilih sebagai contoh kasus. Hari ini kita mengambil 3 saja. Yang pertama adalah jawaban yang diberikan oleh kawan kita Muharram Abdul Ghani. Bismillah, nuhun Pak Agus, ini kajian yang saya dapatkan. Tema, apakah yang dimaksud dengan pahala dan dosa? Di dalam bahasa Arab, kata pahala menggunakan kata ajrun dan beberapa kata lain seperti jaza, thawab, dan amsal dengan berbagai bentuk turunannya yang bermakna balasan atas perbuatan baik oleh manusia. Al-Quran menjelaskan, orang beriman dan melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala. Pahala atau ganjaran perbuatan baik tersebut dapat kita raih di dunia maupun di akhirat sebagaimana ayatnya. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Ali Imran 57. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran 145. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran 148. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata dosa menggunakan kata dzanb, ithm, fujur, dan jarm. Dengan segala turunannya yang bermakna perbuatan melanggar hukum Tuhan atau hukum agama, bisa juga diartikan perbuatan yang salah. Banyak dan terang di beberapa ayat Al-Quran menjelaskan larangan-larangan yang Allah perintahkan, yang jika dijelaskan akan panjang, namun yang baik bagi kita. Untuk menghapus dosa atau kesalahan kepada Allah dapat kita lakukan dengan melaksanakan sholat dan istighfar atau memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana ayatnya berbunyi, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Hud ayat 114. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa 110. Wallahu a'lam. Itulah contoh kasus yang pertama di mana kawan kita memberikan jawaban secara lugas, fokus kepada pertanyaan yang diajukan atau tantangan yang diberikan. Contoh kasus yang kedua adalah jawaban yang diberikan oleh Aziz Kusairi. Juga memberikan jawaban yang kurang lebih sama dengan mengeksplor ayat-ayat di dalam Al-Quran dan memberikan kesimpulan di bagian akhir. Tidak kita bacakan seluruhnya, tetapi kita akan mengambil beberapa bagian saja. Yang pertama, dia memberikan introduction atau pengantar yang cukup panjang untuk memberikan gambaran kepada kesimpulan yang akan dibikin di bagian akhir. Sebetulnya yang baik adalah dibalik. Di depan itu memberikan jawaban secara langsung dan kemudian menguraikan jawabannya. Tetapi kita bacakan sebagian ayat yang diambilnya untuk mendapatkan gambaran kesimpulan di bagian akhir itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Quran surat An-Najm ayat 31. Dan seterusnya sejumlah ayat dibacakannya.
Kemudian ayat yang lain lagi adalah dalam surat An-Nisa ayat 85. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 85. Kemudian dilanjutkan lagi beberapa ayat sampai mendapatkan kesimpulan. Sebagai penutup, saya kutipkan ayat Al-Quran sebagai penegas bahwa pahala dan dosa adalah hasil dari akibat perbuatan atau amal manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Komentar saya ada dua. Yang pertama terkait dengan analisa dalil-dalil yang disampaikan, eksplorasi yang dilakukan sangat baik. Yang kedua, cara menyampaikannya itu permulaannya, pengantarnya terlalu panjang, dan kemudian kesimpulannya di bawah. Yang baik itu adalah dalam waktu yang pendek, ruangan yang terbatas, kesimpulannya ditaruh di atas dan kemudian baru dijelaskan dengan dalil dan argumentasinya. Contoh kasus berikutnya yang ketiga disampaikan oleh kawan kita yang menamakan dirinya Talk to My Hand. Dia memberikan pengembangan yang menarik dengan memulai mendefinisikan apa itu kata pahala dalam sudut pandang yang lebih luas. Karena kata pahala dia telusuri berasal dari bahasa Sanskerta yang digunakan oleh misalnya agama Hindu dan agama Buddha. Berikut ini sebagiannya kita baca dan nanti kesimpulannya juga kita bacakan, kemudian saya berikan komentarnya. Mengutip dari Wikipedia, pahala dari bahasa Sanskerta pala atau buah, berarti buah perbuatan yang diperoleh karena perbuatan baik maupun buruk yang termanifestasi lewat perbuatan jasmani, ucapan maupun pikiran, dan seterusnya. Kemudian ada paragraf lain yang masuk ke dalam khasanah keilmuan Islam. Dalam Islam, istilah pahala hanya akrab digunakan di Indonesia saja. Namun jika merujuk kepada Al-Quran dikenal dengan sebutan ajar, yang berarti bayaran, imbalan, ganjaran atas ketaatan terhadap Allah dan sunnah Rasul. Dan seterusnya. Kemudian dia mengemukakan sejumlah ayat hasil penelusurannya. Maka ditemukanlah bertaburan ayat-ayat tentang pahala ini. Hasilnya adalah ini, sedemikian banyak ayat-ayatnya di dalam surat-surat yang berbeda. Dan seterusnya. Kemudian kita baca kesimpulannya. Dari sekian banyak surat dan ayat dalam Al-Quran, jika direnungkan, tadabbur, dan diperhatikan dengan seksama, adalah semua perbuatan baik atau buruk manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri. Komentar saya ada dua. Yang pertama, pengembangannya sangat baik sehingga kita mendapatkan wawasan yang lebih lebar, bukan hanya dari khasanah keislaman, tetapi dari khasanah sudut pandang agama lain dan juga bahasa Sanskerta yang menjadi asal akar kata pahala itu. Yang kedua, saya menyarankan sebaiknya penyampaiannya menggunakan piramida terbalik istilahnya kalau dalam jurnalistik. Jadi kalau piramida itu kan ujungnya kecil di atas, kemudian berat atau besar di bawah. Ini dibalik, yang berat, yang besar, yang syarat dengan makna, syarat dengan jawaban itu justru di atas, dan semakin ke bawah itu semakin kecil. Sehingga seseorang di dalam waktu yang pendek itu bisa mendapatkan kesimpulannya terlebih dahulu dan kemudian memutuskan apakah akan membaca selanjutnya atau tidak. Tetapi sudah mendapatkan poinnya. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu kajian kita dalam episode kali ini. Mencoba mentadaburi Al-Quran yang luar biasa sambil kemudian kita belajar contoh-contoh kasusnya. Dengan contoh kasus itu kemudian kita mendapat gambaran dan poin yang lebih penting lagi, Anda ditantang untuk mengekspresikan kefahaman Anda.
Karena dengan mengekspresikan itu sesungguhnya sangat baik buat kita sendiri, dikarenakan ketika mengekspresikan itu maka akan terjadi proses untuk eksplorasi. Terjadi proses untuk melakukan analisa, membangun kesimpulan dan seterusnya dengan penuh kehati-hatian dan kemudian kita tampilkan sebagai gagasan dari pikiran kita atau dari proses tadabbur kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Dan yang terakhir sebagai tantangan untuk kajian episode berikutnya adalah temanya apakah pahala dan dosa bisa dipindah tangankan. Ayatnya saya bacakan salah satunya sebagai clue atau salah satu puzzle-nya di dalam surat Al-Isra ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalannya dan mudah-mudahan memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan sampai akhir Ramadan ini dengan penuh hikmah dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.